Nah, di situ memang ada komplain dari ketua umum partai, terlalu mahal kadernya itu diborgol. Ya saya juga di situ mengkritisi, ya memang tidak terlalu elok. Ya kalau mau diborgol ya harus ada sesuatu yang memang keyakinan tersangka itu akan melarikan diri. Tapi bisa juga diborgol karena itu hak subjektif dari penyidik. Saya berharap pada teman-teman yang ada di partai politik atau pengamat partai politik, pengamat apapun ya, untuk berhati-hati berkomentar agar tidak membuat gaduh. Tahun politik ini udah gaduh, tambah lama akan terus seperti itu. Ya kita rem lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Devi Juitasari dalam program Serambi Adi Warman. Serambi Adi Warman merupakan program edukasi hukum yang akan membahas tentang permasalahan keadilan yang hangat terjadi di kalangan masyarakat. Vlog official Adi Warman ini juga melakukan penelusuran hukum serta mengemasnya dalam bentuk karya jurnalistik, bertujuan memberikan pemahaman hukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Dalam tema kali ini, Serambi Adi Warman akan membahas tentang Menteri Nasdem tinggal 1. Baiklah, sebelum acara kita mulai, mari simak tayangan berikut. Semakin tegasnya gitu perkubuan politik sekarang. Ketegasan batas itu ditentukan oleh tersingkirnya Nasdem dari kabinet kan. Jadi saya ingin memang kenapa Nasdem nggak lebih awal untuk preemptif kan? Oke, kami mundur semuanya. Dari awal kan FNN usulin itu, karena kita tahu ini akan dicicil, Nasdem itu akan dipreteli pelan-pelan tuh. Nasdem ingin mempertegas komitmennya untuk tetap mendukung pemerintahan Jokowi Maruf Amin sampai akhir masa jabatannya. Kominfo telah dipastikan sebagai tersangka kasus korupsi BTS 4G Bakti Kominfo. Dengan proyek kerugian negara yang 8 triliun. Ya, kalau tidak ada pendalaman lebih lain atau menemukan bukti-bukti yang lebih memberatkan, ya semakin sedih lagi kita. Terlalu mahal dia untuk diborgol dalam kapasitas diri sebagai menteri, sebagai sekjen partai, terlalu mahal. Bahwa dia sudah tersangka, ya saya sudah dapat informasi. Malah sejak kalau expose-nya itu kan udah lama ditawan tersangkanya, tapi resminya ketersangkaannya itu ya sudah dikeluarkan lah. Menteri dari Nasdem ya habis sebenarnya di kabinet, apalagi kemudian kemarin sempat muncul kabar bahwa sebenarnya Pak SBY itu ditawarin Menpora atau Menteri Lingkungan Hidup. Nah, Menteri Lingkungan Hidup ini kan dipegang oleh Siti Nurbaya Bakar, politisi Nasdem juga. Saya kira ini mungkin jadi momentum itu juga ya. Kalau memang gentle betul sudah seperti itu gitu ya, akan lebih baik. Itu menteri-menterinya lebih baik mengundurkan diri. Itu lebih gentle. Sebab apa? Sebab rupanya mungkin agak tidak cocok dengan kebijakan Pak Jokowi. Termasuk yang disampaikan adalah sosok antitesis Pak Jokowi. Surya Paloh yang bakal membubarkan partainya sebagai bentuk tanggung jawab bila kadernya terlibat kasus korupsi. Beranikah menepati janji ataukah hanya pencitraan semata? Enggak demikian meaningnya. Enggak ada lebih tolol. Ketua umum partai menyatakan kalau ada kader partai yang korupsi, partai dibubarkan. Bodoh deh. Tidak benar, Pak. Enggak, itu dia salah. Karena memang tidak ada itu. Meaningnya bukan begitu. Jadi menurut saya ini harus dipertanggungjawabkan oleh Pak Paloh. Karena kalau dia mengatakan kalau sampai ada salah satu dari mungkin kadernya yang melakukan korupsi, lebih baik dibubarkan Nasdem lah. Itu sekarang harus dipertanggungjawabkan pada Jangan lupa share, like, dan juga subscribe Serambi Adi Warman. Sahabat Serambi Adi Warman di rumah, saat ini saya sudah bersama Bapak Adi Warman. Mari kita sapa terlebih dahulu.
Assalamualaikum Pak Adi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Mbak Devi gimana kabarnya? Alhamdulillah Pak, saya sehat. Sehat ya, semangat terus ya. Semangat Pak. Pak, menarik nih Pak, melihat tayangan tadi terkesan kabinet Pak Jokowi bermasalah. Tapi menteri dari Nasdem yang dipreteli. Kita tahu kan Pak, ada Pak Joni G. Plate, terakhir ada Pak Syahrul Yassin Limpo. Itu semua dari kader Nasdem. Apa karena Pak Surya Paloh mendeklarasikan pencapresan Anies Baswedan, Pak? Bagaimana pandangan Bapak? Apa dikarenakan ini tahun politik, Pak? Saya coba luruskan dulu ya, terkait dengan penayangan video tadi. Di situ banyak orang berasumsi bahwa ini dikait-kaitkan dengan politik. Bahkan pertanyaan Mbak Devi sendiri juga seakan-akan ini terkait dengan urusan politik. Benar. Ini saya luruskan, saya tegaskan, ini sama sekali tidak ada urusannya dengan politik. Hanya waktunya adalah di penghujung akhir. Nih. Artinya Pak Jokowi terkait juga mau ada pemilu atau pilpres. Jadi orang mengait-ngaitkan itu. Sesungguhnya ini murni sebuah tindak pidana korupsi yang memang harus diusut dengan tuntas oleh KPK. Terkait KPK-nya seperti apa dan bagaimana kepercayaan masyarakat dan lain sebagainya, tapi saya berkeyakinan bahwa KPK memiliki minimal 2 alat bukti permulaan yang cukup. Berdasarkan pasal 184 KUHP, maka berani ditingkatkan penyidikan, berani langsung dilakukan penahanan dan lain sebagainya. Di sini kan ada 2, waktu John Plate, Menteri Kominfo, itu kan Kejaksaan Agung yang menangani. Di situ memang ada komplain dari ketua umum partai, terlalu mahal kadernya itu diborgol. Ya saya juga di situ mengkritisi, ya memang tidak terlalu elok. Ya kalau mau diborgol ya harus ada sesuatu yang memang keyakinan tersangka itu akan melarikan diri. Tapi bisa juga diborgol karena itu hak subjektif dari penyidik untuk memberikan efek jerah. Tapi ketua umum partainya kan keberatan. Iya. Nah ini yang harus saya luruskan bahwa ini adalah murni tindakan hukum dari penegak hukum yang harus kita dukung. Ya tadi saya lihat juga Rocky Gerung bicara seperti apa, terus dari PDIP bilang supaya mengundurkan diri. Iya. Ya ini dicampur aduk. Ya, saya berharap pada teman-teman yang ada di partai politik atau pengamat partai politik atau pengamat apapun ya, untuk berhati-hati berkomentar agar tidak membuat gaduh. Tahun politik ini udah gaduh, tambah lama akan terus seperti itu. Ya kita rem lah demi menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Baik Pak Edi, dalam kabinet Pak Jokowi ada 3 menteri dari Nasdem. 2 sudah diproses hukum ya Pak. Mungkin tidak nih Pak, yang sisa 1 lagi dari Kementerian Lingkungan Hidup yaitu Ibu Siti Nurbaya. Menyusul 2 orang tadi atau bisa jadi dilakukan reshuffle Pak? Mungkin atau tidak ya untuk dijadikan tersangka. Siapapun tentu memungkinkan untuk jadi tersangka apabila dalam mengelola kementeriannya terindikasi ada korupsi di situ. Jadi kita nggak bisa bilang nggak mungkin, mungkin saja. Bisa saja terjadi ya. Intelijen dari Kejaksaan Agung juga mungkin sudah melakukan pemantauan, dari KPK juga sudah melakukan penyelidikan. Ya apapun bisa terjadi. Ya kalau reshuffle kabinet itu hak prerogatif presiden. Ya siapapun nggak bisa ikut campur. Ini harus dipisahkan antara persoalan hukum yuridis terhadap kasus tindak pidana korupsi dengan kewenangan hak prerogatif dari seorang presiden. Jadi jawaban saya mungkin saja gitu ya. Ada 3 kader partai Nasdem yang jadi menteri di kabinet ya Pak. 2 diantaranya terjerat kasus tindak pidana korupsi. Apakah partai yang bersangkutan dapat dimintai pertanggungjawabannya Pak? Secara moral ya. Secara hukum penyidik, penuntut umum dan hakim harus membuktikan adanya aliran dana ke partai itu. Ya informasi yang saya terima katanya
akan ada aliran dana. Tapi informasi ini perlu diuji benar atau tidak. Ya saya nggak berani ngomong duluan karena saya bukan Pak Mahfud. Kalau Pak Mahfud kan tadi di tayangan itu KPK belum mengumumkan sebagai tersangka. Sudah kan ya Pak ya? Pak Mahfud udah ngomong kayak juru bicara KPK gitu kan. Nggak tahu sekarang profesinya sebagai apa tuh. Masih Pak Menko atau juru bicara KPK? Saya nggak paham. Iya Ya. Pak. Nah saya nggak berani ngomong itu. Tapi yang jelas ya partai secara moral harus bertanggung jawab. Ya, moral politik tentunya. Dan secara hukum untuk bisa dipertanggungjawabkan harus dapat dibuktikan adanya aliran dana ke partai itu. Oh iya Pak, bagaimana Pak ke depannya agar kasus ini tidak terulang lagi Pak? Yang pertama, partai itu harus dibekali anggaran yang memadai oleh negara agar partai ini tidak cawe-cawe, dalam arti tidak menyuruh kadernya yang ada di pemerintahan atau di kabinet atau di DPR untuk cari duit. Sudah jadi rahasia umum bahwa apabila ada di DPR, ya ada fraksi di situ sebagai kepanjang tanganan partai, ya dia akan intervensi. Ya mungkin di kabinet pun seperti itu. Ada jatah partai dan lain sebagainya. Ini yang sering saya bilang bahwa partai politik itu sebagai kawah candra di muka. Seperti Lemhanas, ya kalau kadernya sudah menjadi pejabat publik, ya saya sering bilang tuh, sebaiknya ya loyalitas kepada partai berhenti. Sejak loyalitas kepada negara ini mulai. Jadi dua hal yang harus diperbaiki ke depan, partai harus dikasih uang yang memadai, ya agar dia tidak cawe-cawe terhadap APBN, ya APBD dan perilaku buruk lainnya. Yang kedua, kader partai itu partai sebagai kawah candra di muka, sebagai lembaga pendidikan politik untuk kadernya dipersembahkan kepada rakyat. Yang ketiga, perlu adanya pendidikan anti korupsi dalam partai itu sendiri. Ya sekarang kalau partai itu sendiri aja untuk jadi caleg, untuk dapat nomor urut 1 harus pakai uang dan sebagainya kan susah. Mau jadi kepala daerah juga harus pakai Uang ya Pak? uang rekomendasi. Sebagai salah satu contoh, ada teman saya cerita, Pak kami kader partai yang loyal. Kami ngusulin diri kami dengan arus bawah untuk menjadi kepala daerah dalam pilkada. Tetapi mantan sekda, ya, karena punya uang, langsung terobos ke sekjen, ke ketum, yang jadi mantan sekda tadi dari partai ini. Nah kami gimana? Nah hal-hal seperti itu harus dihilangkan. Pimpinan partai harus tahu diri dan juga harus paham kepentingan negara dan bangsa di atas segala-galanya. Itu saja barangkali penjelasan dari saya. Baik Pak Devi ya. Terima kasih Bapak. Terima kasih kembali. Telah bersedia menyempatkan waktunya untuk hadir dan memberikan pemahaman hukum yang sangat luar biasa tentunya. Semoga ilmu kali ini dapat bermanfaat tidak hanya untuk saya, tapi juga untuk masyarakat semua yang ada di rumah tentunya. Demikianlah acara bincang-bincang kita hari ini. Untuk mendukung program edukasi hukum ini agar tetap selalu eksis, mohon untuk tekan tombol subscribe, like, komen channel Serambi Adiwarman. Saya Devi Jutasari, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Serambi Adiwarman.